Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Islam Tikung, yang kami hormati para wakil Kepala Sekolah SMK Islam Tikung dan seluruh teman-teman pengajar yang ada di SMK Islam Tikung ini. Pertama, mari kita sampaikan, kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga bisa hadir dalam forum belajar, forum pembelajaran bersama yang insya Allah nantinya akan sangat bermanfaat untuk profesi kita dan untuk anak didik kita ke depannya, dengan ucapan alhamdulillah. Kedua kalinya dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad sebagai ungkapan pujaan kita kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, memberikan jalan kepada kita semua agar kelak mendapatkan nikmat dunia dan nikmat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya sebagai pengantar acara dan moderator pada forum pembelajaran kali ini, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita awali, kita buka bersama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini dengan narasumber yang sangat spesial, ya, calon guru penggerak angkatan 10 Bu Sri Handayani, nantinya bisa berjalan dengan lancar dan bisa memenuhi apa yang kita idam-idamkan bersama. Untuk selanjutnya langsung saja saya persilahkan narasumber Bu Yani CGP Angkatan 10 Kabupaten Lamongan untuk memulai sesi beliau. Dan para audiens, Bapak Ibu guru pengajar, nanti di akhir sesi akan ada waktu untuk bertanya jawab tentang apa yang nanti disampaikan oleh Bu Yani. Selanjutnya mari kita saksikan bersama. Untuk Bu Yani kami persilakan. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam kegiatan saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk modul 1.4 bersama saya Sri Handayani SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Islam Tikung Kabupaten Lamongan. Di sini, baik, sebelum acara ini saya mulai, biar lebih semangat, saya ingin menyumbang sebuah pantun. Jangan lupa catatnya ya. Siang-siang makan manggis, makan manggis sampai kepanasan. Di sini bersama guru hebat Semapis, siap untuk menambah wawasan. Baik, di sini saya tidak jadi orang yang paling pintar di antara Bapak Ibu semuanya. Jadi saya berdiri di sini karena saya lebih dulu
positif. Hanya saja mungkin berbeda perkataan seperti itu ya. Kalau mendengar yang namanya budaya positif, sebenarnya apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu semuanya? Kira-kira apa budaya positif itu? Kebiasaan bagus. Kebiasaan yang bagus. Selain itu, ya, jadi budaya positif itu memang budaya, yang namanya budaya berarti sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan seperti apa yang ingin kita sampaikan di sini, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang berasal dari kesadaran anak itu sendiri, kesadaran dari diri kita sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Jadi kalau misalnya seorang anak itu sudah termotivasi dalam dirinya sendiri berupa motivasi intrinsik, maka akan muncul yang namanya budaya positif. Seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa konsep inti yang akan saya sampaikan. Ada 8 konsep, yakni yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, yang keempat ada kedudukan dasar manusia, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian yang keenam ada posisi kontrol guru, yang ketujuh ada keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi selama pendidikan guru penggerak kurang lebih ada 8 konsep ini yang sudah saya pelajari. Semoga nanti selama kurang lebih 60 menit saya dapat menyebarkan pemahaman saya tentang konsep ini. Sekarang pembelajaran dengan paradigma baru. Selama ini mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar yang namanya pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran berpusat pada murid. Ya, pada sudah pernah dengar kan? Ya, sudah terbiasa di telinga kita sebagai pengajar bahwa ada pembelajaran yang berpusat pada guru dan ada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selama ini model pembelajaran apa yang Bapak Ibu gunakan kira-kira? Berpusat pada guru atau berpusat pada siswa? Mix, bisa guru, bisa berpusat pada siswa. Ya. Jadi memang kalau berpusat pada siswa, kalau pembelajaran bersifat berpusat pada guru, itu guru sebagai subjek pembelajaran yang mengatur semua kegiatan pembelajaran berpusat pada guru, ya kan? Sebaliknya, kalau pembelajaran berpusat pada murid, berarti semua keaktifan yang ada selama proses pembelajaran berpusat pada murid, sesuai dengan kebutuhan murid. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bahwa ya, pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan siswanya. Nah, hal itu bisa dilaksanakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi siswa atau murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam pembelajaran. Nah, kita sebagai guru diharapkan mampu untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, ya kan? Siswa itu mempunyai banyak kebutuhan, berbeda-beda karakter, ya kan? Nah, kita dalam proses pembelajaran harus menyesuaikan kebutuhan mereka. Nah, muaranya jika pembelajaran itu berpusat pada siswa, diharapkan karakter yang dimiliki oleh siswa adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
sebagai guru bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, maka karakter yang muncul pada anak adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita masuk ke teori kontrol, yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama di situ ada ilusi guru mengontrol murid. Mungkin selama ini kita beranggapan bahwa guru itu dapat mengontrol tindakan murid, ya kan? Tapi sebenarnya itu kurang tepat. Jadi kalau misalnya kita mengontrol murid atau memerintahkan murid, kemudian murid itu melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang kita perintahkan, itu sebenarnya kita tidak mengontrol murid, tapi murid itu sendiri yang bersedia untuk dikontrol. Seperti itu. Jadi sebenarnya siswa itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri, jadi bukan kita, ya. Ilusi yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya penguatan positif ini seperti membujuk. Bapak Ibu kan pasti pernah ya memerintah siswa dengan cara membujuk, ya kan? Ustaz, namayo kan seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya siswa kemudian menuruti sesuai dengan bujukan kita, sebenarnya dia hanya pada saat itu, jadi di lain waktu dia akan mengulangi kesalahannya kembali. Jadi dia nurut atau sesuai perintah kita berdasarkan atas bujukan kita, bukan dari motivasi intrinsik dirinya sendiri. Ilusi yang ketiga adalah bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selama ini ada tipe guru yang menggunakan ini, membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak atau murid itu dibuat merasa bersalah. Padahal dengan kondisi seperti ini, maka anak akan merasa dirinya itu salah, merasa dirinya ini terpuruk. Nah, dampaknya adalah anak merasa rendah diri, tidak percaya diri. Itu yang terjadi. Nah, ilusi yang keempat adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pernah memaksa? Sering. Jadi kalau dibujuk, tidak mempan, tindakan terakhir kita biasanya, saya juga termasuk adalah memaksa. Bagaimana caranya kamu harus seperti ini? Nah, itu adalah memaksa. Berarti anak melakukan sesuatu karena suatu perasaan, karena takut, karena perasaan takut, entah itu karena dimarahi, entah itu dihukum. Jadi bukan dari faktor intrinsiknya, bukan dari hatinya. Oke, sekarang, nah dari miskonsepsi tadi, selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Saya tak pindah sini ya. Paradigma stimulus respon ini adalah paradigma kita selama ini. Sedangkan teori kontrol itu adalah teori yang baru kita temukan. Jadi misalnya di sini stimulus responnya adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa kebutuhan belajar siswa itu sama. Kita menggunakan metode ceramah misalnya, karena merasa berhasil semua siswanya ini nurut, maka dianggap kebutuhan sama, yaitu pembelajaran secara ceramah. Padahal seharusnya menurut teori kontrol, realitas
ada 3. Yang pertama ada visual, ada auditory, dan ada kinestetik. Jelas sekali ya. Jadi kan tidak mungkin semuanya kita buat auditory, ya kan? Auditory itu pembelajaran yang siswa itu lebih bisa memahami jika mendengar secara langsung atau dengan metode ceramah seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan siswanya. Stimulus respon yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Padahal di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, cara pandangnya berbeda, karena tadi kebutuhannya berbeda. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya menurut teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sebenarnya kita tidak bisa memaksa orang itu harus mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Seharusnya yang tepat adalah kita harus memahami cara pandang orang lain seperti itu. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau selama ini saya beranggapan bahwa kalau perilakunya ini buruk, pasti salah. Tidak ada toleransi. Kalau sudah buruk berarti salah. Padahal semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku baik maupun perilaku buruk. Anak terlambat kan pasti ada alasannya, iya kan? Nah itu yang harusnya kita cari tahu, tidak langsung ngejudge. Oh terlambat berarti ini anaknya nggak disiplin misalnya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya menurut stimulus respon. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol diri kita ya kita sendiri, bukan dari orang lain. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal seharusnya menurut teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebaliknya ya tadi, kita tidak bisa dikontrol, kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau bujukan itu gagal, selanjutnya adalah pemaksaan. Jalan akhir paksa. Padahal kelemahan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Harusnya kita bisa berkolaborasi, kita bisa berdiskusi terlebih dahulu. Konsensus di situ ada konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya konsensus di situ adalah sebuah kesepakatan. Kalau sudah ada diskusi, kemudian selanjutnya timbullah kesepakatan. Terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, guru pasti dianggap menang, ya kan? Memberi hukuman. Jadi guru menganggap dirinya menang. Sedangkan di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Menang-menang di sini adalah tadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang merasa dihukum. Kalau dalam teorinya negosiasi itu namanya win-win solution. Jadi antara guru dengan siswa bersama-sama mencari solusi yang terbaik di antara siswa dan murid itu sendiri. Ngantuk Bapak Ibu, coba kita yel-yel SMK bisa. Ngantuk sekali lagi SMK bisa. SMK bisa. SMK Santiago bisa. Luar biasa. Nah, di sini saya ada 3
didukung ya besok akan diberikan istilahnya mungkin hukum, tapi mungkin bukan hukum. Semacam yang disampaikan Bu Yani tadi di awal, kita ada kesepakatan. Di depan dikasih tahu masuk jam berapa? 7.15. Kenapa 7.30 sampai? Kalau itu 7.30 sampai, berarti saya tidak sesuai dengan tata tertib. Terus itu sama jadi apa nih? Nego, minta seperti apa ya? Ketika itu terjadi maka si siswa akan memenuhi kesepakatan tadi. Pemenuhan kesepakatan tadi mungkin hampir beda tipis, istilahnya didukung katanya, tapi siswa mengetahui apa yang akan dia dapatkan atau resiko yang akan dia dapatkan jika keluar dari kesepakatan tadi, sehingga di depan kasaran ini nego padang. Kalau hukuman semacam kayak kejutan, dulu kok dia masuk ke kondi itu terus sudah 20 orang terus apa 10 hukuman, dia tidak tahu apa yang akan terjadi, semacam stres. Pandangan saya seperti itu Ibu. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Sri, luar biasa sekali pendapatnya ya. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju, nggak apa-apa. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Jadi hukumannya tidak lari mengelilingi lapangan 10 kali, tidak push up 100 kali, tapi berupa suatu pembelajaran, yaitu membaca atau membersihkan halaman sekolah. Gimana? Ini bisa meningkatkan disiplin anak atau tidak? Ada yang setuju? Setuju apa? Setuju apa tidak? Kira-kira? Setuju? Setuju, boleh. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan kayak hadiah, voucher misalnya, voucher makan di rumah makan Abdul selama 3 hari 3 malam. Bisa. Sebagai motivasi belajar anak. Setuju apa ya? Memberi penghargaan. Setuju. Oke. Bapak Ibu dari juga setuju. Ya. Jawaban kita kunci, kita lanjut ke materi mengenai disiplin. Nah, di sini disiplin positif. Jadi selama ini saya kalau mendengar kata disiplin itu pemikirannya adalah ketertiban, aturan, ya benar, ya kan? Padahal disiplin itu diartikan sebagai belajar untuk dirinya sendiri. Agar apa? Agar bisa bertanggung jawab. Itu adalah arti sebenarnya disiplin. Jadi kalau misalnya seorang anak itu dikatakan disiplin bagi dirinya sendiri, berarti anak itu sudah bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada apa? Pada nilai-nilai yang diyakininya. Nah, kalau sudah meyakini, maka akan muncul yang namanya disiplin positif. Ya. Di sini saya menuliskan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kalau sudah disiplin positif, artinya dia melakukan suatu kedisiplinan berdasarkan motivasi dari dirinya sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Jadi tidak terpengaruh entah itu dapat penghargaan, entah itu dapat hukuman, tidak ada pengaruhnya. Dia akan tetap menjalankan nilai-nilai yang diyakininya. Seperti itu. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai guru, ini bertujuan
universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ini kita menjadi PR kita bersama. PR-nya apa? PR-nya bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik itu pada diri anak, ya kan? Jadi di sini ada yang namanya nilai-nilai kebajikan, ya kan? Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Sebenarnya nilai-nilai kebajikan merupakan suatu perilaku yang bersifat positif, ya, yang bersifat positif. Nah di sini nilai yang disepakati bersama lepas dari suku agama, suku bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi tidak ada hubungan tentang bahasanya dengan agamanya apa, dengan sukunya apa. Jadi nilai-nilai kebajikan itu bersifat universal umum. Di sini saya memberikan beberapa contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi. Sebenarnya banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Cuma yang saya tampilkan ada 3 poin, ya. Yang pertama berdasarkan profil pelajar Pancasila. Berarti nilai-nilai kebajikannya ya sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya, dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sedangkan yang kedua menurut IBO, di situ ada nilai kebajikan, misalnya ada toleransi, rasa hormat, sampai dengan percaya diri dan komitmen. Jadi banyak sekali yang termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Yang terpenting adalah nilai kebajikan itu bersifat positif. Tidak ada nilai kebajikan yang negatif. Yang terakhir kalau keterampilan hidup berdasarkan keterampilan hidup, di situ ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Nah, harapannya dengan kita mengetahui nilai-nilai kebajikan ini nanti akan berhubungan dengan membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi kalau kita nanti membuat keyakinan kelas, dasarnya adalah harus memenuhi nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke konsep selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap orang itu pasti memiliki yang namanya kebutuhan dasar, ya kan? Kebutuhan apapun itu. Jadi jika seseorang itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka efeknya, dampaknya adalah orang tersebut melakukan hal-hal atau tindakan yang negatif. Itu kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Makanya secara umum setiap manusia bagaimanapun caranya akan memenuhi kebutuhan dasarnya. Begitupun dengan siswa. Siswa itu juga pasti punya kebutuhan dasar, ya kan? Jadi kalau ada anak yang melakukan tindakan negatif, kurang baik, itu artinya kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5. Apa saja? Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan dasar yang kelima adalah
yang ternyata itu terlambat sekolah sampai 1 jam misalnya, kemudian kita langsung mengejas anak itu terlambat harus dihukum misalnya, padahal sebenarnya ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Bisa saja rumahnya kebanjiran, semalam tidak bisa tidur karena kebanjiran, akhirnya datangnya terlambat, bisa kan. Kemudian kalau di kelas ada anak yang ngantuk, ya kan, sering kan seperti itu. Ditanya kan tidak sama ibu? Oh ditanya, alhamdulillah ya, bukan langsung dihukum atau dikeluarkan dari kelas ya. Oh langsung disiram. Kalau ada anak yang ngantuk, kita tanya, barangkali dia sakit, ya kan, barangkali dia tadi belum sarapan sampai ketiduran di kelas. Berarti ada kebutuhan dasarnya berupa kesehatan yang tidak terpenuhi, sakit tadi, ya kan? Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini mencakup rasa diterima, dihargai, dipedulikan, menjadi bagian dalam kelompok, diakui dalam suatu kelompok. Mungkin kita sering menemui di suatu kelas itu pasti ada gerombolan 1, gerombolan 2, gerombolan 3, ya ada. Ya, itu sudah umum sekali ya. Nah, kadang ada anak yang satu circle, apa namanya sekarang? Circle ya. Satu circle 5 orang. Satunya yang biasa kemana-kemana 5 orang, ternyata suatu hari cuma berempat, ya kan? Yang satu komplain ke gurunya, curhat, Bu, saya tidak diajak sama si B. Nah, ini berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yaitu merasa diterima oleh kelompoknya. Dia tidak diterima. Efeknya pasti mungkin dalam pembelajaran juga, ya kan? Awalnya di sini satu kelompok, akhirnya saya tak mengerjakan sendiri saja dulu. Misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini tercakup tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin atau berprestasi. Di kelas biasanya ada siswa itu yang sukanya dipuji, sukanya selalu tampil ke depan, ya kan? Ada yang seperti itu. Pernah menemui? Ada yang seperti itu. Nah, sebenarnya dia melakukan hal tersebut yang selalu ingin show off ya, itu dia penguasaannya kurang, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Dia merasa ingin dihargai, dia ingin merasa dibanggakan oleh teman-temannya, seperti itu. Jadi tidak ada suatu tindakan yang tanpa alasan. Yang keempat adalah suatu kebebasan. Kebutuhan dasar kebebasan di sini mencakup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, serta mengendalikan arah dirinya. Nah, setiap anak pasti punya atau berkeinginan untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada kebebasan pada dirinya, ya kan? Saya ingin pulangnya itu jam 1, Bu. Jangan lama-lama, jam 3 baru pulang. Nah, itu berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Akhirnya dia apa? Dia libur misalnya, seperti itu, ya. Ada yang sering libur? Mungkin ini ya. Kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, kebebasan. Yang terakhir, yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan kesenangan ini mencakup bermain, tertawa, apa lagi ya? Antusias, healing, ya kan? Siswa, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan ya di dalam kelas, belajar sambil bermain, ya kan? Gimana reaksi anak-anak? Senang, ya kan? Senang, merasa antusias, ya, mengikuti pelajaran. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau ngajar, kita selingi dengan humoris misalnya, sehingga anak-anak bisa tertawa. Itu merupakan suatu
nggak boleh ada yang rame. Nah, itu anak akan merasa tidak nyaman, merasa kebutuhan dasarnya ini ada yang tidak terpenuhi. Salah satunya yaitu kesenangan tadi. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia, baik itu buruk maupun baik, itu pasti didasarkan adanya suatu motivasi. Motivasi itu sendiri ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini berarti motivasi yang timbul dari luar, ya, dari luar. Dari luar ini apa? Berupa dengan adanya ketidaknyamanan atau suatu hukuman, bisa juga karena suatu imbalan atau penghargaan. Jadi posisi antara hukuman dengan penghargaan ini sama-sama, yaitu dari motivasi ekstrinsik, dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Baik apa tidak Bu kira-kira kalau motivasi ekstrinsik? Kurang baik? Ya tidak apa sih Bu. Nah, mungkin seperti itu ya. Buktinya saya kalau beri hukuman anaknya jadi disiplin, misalnya ada yang seperti itu. Tapi sebenarnya secara teori, kalau kita memberikan hukuman maupun penghargaan, berarti ini akan berdampak panjang kepada anak. Dampaknya apa? Dampaknya adalah anak ini melakukan suatu kegiatan positif didasari karena hukuman. Yang kedua karena adanya penghargaan, bukan dari dirinya sendiri. Jadi kalau tidak mendapat penghargaan, ya tidak dilakukan. Kalau tidak ada hukuman, ya tetap melakukan kesalahan. Akhirnya seperti itu. Jadi mungkin di awal anak ini terlihat melakukan perbuatan yang positif sesuai dengan aturan keinginan kita. Tapi pada jangka panjangnya adalah itu tadi, anak tidak melakukan suatu nilai kebajikan berdasarkan atas kesadaran dirinya sendiri. Ada faktor lain. Nah, sedangkan di motivasi intrinsik, nah ini dari kebalikan ya. Kalau motivasi intrinsik berarti bersumber dari dirinya sendiri, atas keyakinannya sendiri. Jadi kalau misalnya hal itu muncul, maka si anak akan mempunyai rasa tanggung jawab. Apapun yang mempengaruhi dia tidak akan terpengaruh karena sudah muncul atas kesadaran dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, ini adalah tugas kita, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak. Nah, berhubungan dengan motivasi ini ada 3 poin penting, ya kan? Ada hukuman. Ini nanti mungkin bisa menjawab dari pendapatnya Bu Sri tadi ya. Hukuman ada konsekuensi dan ada restitusi. Kalau hukuman konsekuensi mungkin kita sering dengar, ya kan? Kalau restitusi sudah pernah dengar? Restitusi, saya juga tahu kata restitusi ini setelah masuk ke pendidikan guru penggerak. Baru tahu ternyata ada tahap yang namanya restitusi. Oke, yang pertama adalah hukuman. Hukuman ini bedanya apa sih dengan konsekuensi? Hampir mirip ya kan? Bedanya hukuman itu seperti yang disampaikan Bu Sri tadi, tidak terencana atau datang tiba-tiba. Jadi kalau ada anak telat, langsung silakan lari mengelilingi lapangan 2 kali misalnya, atau push up 50 kali. Itu adalah hukuman.
itu adalah hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Satu arah berarti hanya dari guru saja. Anak tidak bisa tawar menawar. Bu, 20 aja bu, terus artinya tidak ada seperti itu. Jadi langsung satu arah. Yang memerintah adalah guru. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Lari, push up, jalan jongkok misalnya, itu adalah hukuman secara fisik. Ada juga hukuman yang berupa psikis. Apa Bapak Ibu? Jelaskan. Dimarahi melalui suatu perkataan-perkataan yang setuju misalnya, itu adalah hukuman psikis. Padahal sebenarnya hukuman psikis itu adalah hukuman yang ini ya, jangka panjang. Itu jangka panjang ya. Sampai kapanpun nanti kalau sudah melekat di hati anak itu, sampai tua si anak ini pasti ingat, saya pernah dimarahi Pak Brian. Katanya saya bla 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 bla. Nah, itu masih ingat kalau hukumannya berupa psikis. Seperti itu. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi di sini cirinya adalah terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, yang disampaikan Gus tadi ya. Jadi sebelumnya sudah ada aturan. Datang terlambat satu kali akan dipanggil ke guru BK. Jadi kalau anak itu melakukan kesalahan tersebut terlambat baru satu kali, dia akan dipanggil BK. Anak ini tahu karena sebelumnya peraturan yang namanya peraturan sudah disosialisasikan, ya kan? Sudah disampaikan kepada anak-anak. Kalau telat satu kali hukumannya konsekuensinya A, telat 3 kali konsekuensinya B. Nah, ini anak sudah tahu. Tapi murid dibuat tetap tidak nyaman, merasa berat hati, ya kan? Merasa berat hati melakukan atau menjalani konsekuensinya, padahal dia tahu konsekuensi yang didapat dari tindakan tersebut. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, karena berdasarkan aturan tadi, ya kan? Jadi selalu memonitor murid. Kamu sudah telat berapa kali? Kesalahan kamu apa saja? Poinnya berapa? Nah, itu adalah memonitor murid. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Apa ya restitusi ini? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi itu merupakan suatu kegiatan di mana nantinya memberikan atau berkolaborasi dalam membuat solusi atau jalan keluar dari kesalahan yang sudah dilakukan si anak. Jadi tidak langsung berupa hukuman atau konsekuensi, tapi di sini guru memahami kenapa si anak ini melakukan sebuah kesalahan, dicari tahu alasannya dan bersama-sama mencari solusinya. Atau bisa juga anak diberi kesempatan untuk mencari solusinya sendiri, sehingga anak ini akan bertanggung jawab. Dia sadar kalau dia salah, ya kan? Kalau sudah sadar atas kesalahannya, berarti dia akan mencoba untuk memperbaiki. Nah, ini nanti yang muncul adalah motivasi dari dirinya sendiri. Tidak lagi karena hukuman, tidak lagi karena aturan, tapi atas dasar kesadaran dirinya sendiri. Seperti itu. Gimana? Sudah lesu? Sebelum saya melanjutkan konsep yang selanjutnya ya, kita SDG dulu biar pelajaran-pelajarannya lancar. Silakan berdiri Bapak Ibu.
Menurut penelitian, kalau kita ini kembali ke masa kecil kita, maka akan dapat menurunkan tingkat kestresen kita. Makanya saya ajak untuk bernyanyi ya. Bernyanyi dengan menggunakan gerakan. Nyanyi apa Bu? Bernyanyi bintang itu loh Bapak Ibu. 1 ditambah 1 deh ya. Tapi ada gerakannya. Sini Pak Eko, sini, ayo. Sini. Oke, gerakannya seperti apa? Saya kasih contoh ya. 1 ditambah sama dengan 2. Monggo Bapak. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Lanjut. 4 ditambah 2 sama dengan 8. Lanjut. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, kita masuk ke posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol dulu. Ada pembunuh, ada pembuat rasa bersalah, ada pemantau, ada teman, dan ada manajer. Sebelum saya tanya, kalau saya sendiri yang sering saya pakai adalah yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kenapa saya sering pakai teknik ini? Jadi saya berpikiran gini Bapak Ibu, kalau anak itu sudah merasa bersalah, berarti dia tahu atas kesalahannya, kemudian tidak melakukannya kembali. Seperti itu. Atau kadang juga teman yang sering saya gunakan kalau misalnya ada siswa yang melakukan suatu kesalahan. Kalau Bapak Ibu gimana? Posisi kontrol apa yang sering Bapak Ibu gunakan? Bu Iswatun, coba dong suara pasnya. Posisi kontrol yang mana Bu Iswatun? Yang mana? Penghukuman. Oke, penghukuman saja ya. Oh, penghukuman tapi hukumannya positif seperti itu ya. Yang lainnya sebelah sini apa? Menghukum. Di sini banyak sekali yang menghukum ya. Yang belakang Bu Vida. Bu Vida pakai posisi kontrol yang mana Bu Vida? Dari kelima posisi kontrol itu yang sering dipakai kira-kira hukum juga. Berarti ini ya pemikirannya Bapak Ibu, kalau dihukum berarti anaknya diserah gitu ya, sehingga tidak melakukan lagi. Kenapa? Harus ikut guru penggerak katanya Pak Eko. Nah, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Saya juga masih belajar, masih tahap belajar, belum bisa sepenuhnya. Ya. Selanjutnya, agar Bapak Ibu lebih memahami bagaimana sih posisi kontrol guru ini, saya akan memberikan sebuah kasus yang sama dengan perlakuan penerapan posisi kontrol yang berbeda. Kasusnya sama, yaitu siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara. Nah, kasusnya akan sama seperti ini. Kemudian
Berapa kali ibu memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, iya. Kalau guru membuat rasa bersalah, ini kalimatnya lebih harus lebih turun memang ya. Karena untuk agar anak si anak ini merasa bersalah sekali gitu ya. Posisi yang kedua, yang ketiga adalah memantau. Posisi memantau ini biasanya guru-guru yang tegas. Ya, guru-guru yang tegas. Kenapa? Karena selalu berorientasinya pada aturan. Aturannya ini membuat kesalahan sesuai dengan aturannya apa? Konsekuensinya itu adalah guru pemantau. Kurang lebih kalimat yang dipakai adalah kalau ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi, jangan diulangi lagi. Nah ini adalah guru pemantau, dia tidak menghukum sesuai dengan aturan. Jadi aturannya kamu memakai atribut lengkap, ya berarti disuruh membeli atributnya. Ini adalah guru pemantau. Yang keempat adalah guru posisi sebagai teman. Tidak ada ya yang mempraktekkan ini. Karena teman baik, ini antara guru dan siswa ini ada kedekatan. Bukan kedekatan ya Bapak Ibu. Maksudnya akrab, lebih akrab dengan siswa. Sehingga kalimat yang digunakan pun kalimat-kalimat yang friendly, ya, bersahabat. Contohnya seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali tidak boleh seperti ini lagi ya. Jadi di akhir kalimat itu selalu ada kalimat pembelaan. Jadi si anak ini merasa dibela oleh si guru itu. Kalau gurunya menggunakan ini tadi, posisi kontrol teman. Posisi yang kelima adalah sebagai manajer. Manajer di sini bukan yang pimpinan perusahaan, itu bukan ya. Ini hanya istilah. Istilahnya sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini, guru ini memahami kesalahan siswa, menanyakan kenapa dia melakukan pelanggaran dan mencari solusinya. Kalimatnya kurang lebih seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah, di sini ada tahapan di mana guru mencari tahu kenapa dia melakukan kesalahan dan untuk memperbaikinya apa yang dilakukan, mencari solusi. Seperti itu. Ini adalah 5 posisi kontrol. Jadi mari kita bersama-sama. Memang secara umum posisi yang terbaik adalah apa kira-kira Bapak Ibu? Posisi? Ya, posisi manajer. Tapi kalau kita belum sampai tahap itu, belum bisa ada posisi itu, mari sama-sama kita belajar sama-sama ya. Jadi tidak hanya saya, tapi juga mari Bapak Ibu ikut. Nah, mencoba untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Kalau kita tidak pernah mencoba, maka kita juga tidak akan pernah tahu hasilnya, ya kan? Untuk mengetahui pemahaman Bapak Ibu terkait posisi kontrol guru tadi, di sini saya ada beberapa kalimat. Nanti coba dijawab ya. Termasuk posisi kontrol yang mana? Oke. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi kontrol apa? Posisi kontrol tadi ada 5 ya. Apa saja? Menghukum, membuat rasa bersalah,
membuat rasa besar. Masa kita coba cek. Oh iya. Membuat rasa besar. Dapat nggak sih apa ya? Yang kedua, kalimatnya seperti ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak pernah benar. Berarti maksudnya kata apa kira-kira? Pemantau. Ya, pemantau. Pemantau atau pemantau? Pemantau. CCTV ya. Pemantau. Ada yang hukum dan hukum. Itu apa kalau makannya tidak. Penghukum. Kenapa disebut penghukum? Ini loh, langsung dijelasin. Tidak pernah benar. Iya, itu ya hukuman secara psikis, betul sekali, luar biasa ya. Oke. Ya. Kasih proses dong, musik. Hadiahnya diambil di belakang ya, Bu. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa Bu Titi? Manajer. Coba kita cek. Iya, manajer. Betul. Ya, positif ini ya. Karena ini menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya ini kalimatnya. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya, termasuk teman. Teman, oke, betul sekali. Ada lagi apa enggak ya? Saya kok lupa. Oh ada, masih ada ternyata. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti apa Bapak Ibu? Mantap. Mantap kita semuanya. Nah, keyakinan keras. Apakah ada yang sudah pernah membuat keyakinan keras? Belum pernah. Nah, saya tidak menjabarkan bagaimana keyakinan keras. Yang saya tanyakan, mengapa kok keyakinan keras tapi bukan peraturan keras? Padahal selama dari saya kecil sampai sekarang yang saya tahu itu peraturan ya kan, peraturan sekolah, peraturan kelas ya kan, belum pernah menjumpai keyakinan kelas. Nah, kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa berpendapat? Mengapa keyakinan bukan peraturan? Keyakinan dari kata saja itu secara itu ya, yakin. Tidak keyakinan kelas. Yakin berarti timbulnya yakin itu karena berasal dari intuisinya sendiri, disaksikan yang lain. Artinya ya ayo bareng-bareng. Piye semacam dilego. Kalau gak piket, gendongan, nyanyi apa, disepakati bareng dulu ya. Kalau yang peraturan kelas itu biasanya sudah ada dan ini mohon maaf pengalaman saya dari siswa dulu wali kelas sekolah di komen tembok jebret ini silakan dibaca peraturan kelas. Jadi saya tidak tahu itu asal dari mana, disepakati oleh siapa saja. Pokoknya saya sebagai siswa harus mematuhi yang ditempel di tembok itu. Beda konten. Kalau keyakinan kelas yang yakin ya, yang yakin itu berarti ada yang memberikan keyakinan, ada yang memberikan feedback. Waduh, mana balik? Waduh, sambung sinambung. Luar biasa sekali. Terima kasih. Ada lagi yang mau? Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Peraturan itu sakit tanpa melihat kesadaran. Ini aturan harus ditaati dan biasanya lanjutannya ada sanksi. Tapi kalau mengapa kita cenderung ke keyakinan itu atas dasar kesadaran. Kalau di kelas itu semuanya sadar bahwasanya pentingnya sebuah kebersihan, insya Allah aturan kelas akan bersih itu ada karena kita yakin dan kita sadar. Jadi adanya keyakinan itu karena ada sebuah kesadaran untuk menjadi baik, untuk menjadi teratur seperti itu. Jadi kalau aturan itu kadang tidak didasari dari kesadaran. Untuk mencapai sebuah peraturan yang ditaati sulit kalau tidak ada kesadaran. Tapi nek wis yakin kelas kita akan bersih. Kalau sudah yakin berarti ada dasar sebuah kesadaran. Kesadaran untuk bisa sukses, kesadaran untuk bisa bersih. Kalau dalam satu contoh misalkan kebersihan kelas itu sekarang sehari-hari, bagaimana kelas ini bisa bersih? Sadar akan kebersihan. Kalau sadar, bisa yakin kelas kita akan bersih karena kebersihan itu lebih utama. Seluruh ustazah sebagian daripada iman itu salah satunya adalah sebuah kebersihan itu. Jadi intinya keyakinan dasarnya dari sebuah kesadaran. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul, super sekali pendapatnya ya. Jadi sebenarnya benar yang dikatakan oleh Gusti sama Bu Nurul bahwasanya kenapa kok keyakinan, kenapa bukan peraturan? Karena kalau keyakinan itu muncul dari dirinya sendiri, dari kita sendiri. Kemudian keyakinan kelas berarti artinya keyakinan tersebut merupakan kesepakatan dari semua warga kelas, baik itu siswanya maupun gurunya atau wali kelas. Karena memang biasanya yang melakukan kegiatan keyakinan kelas ini adalah wali kelas beserta anak didiknya, seperti itu. Sedangkan kalau peraturan itu memang dibuat oleh satu pihak, jadi tidak ada kesepakatan di situ. Siswa hanya tugasnya melaksanakan peraturan, itu kalau peraturan. Jadi kalau keyakinan, si anak siswa karena sudah meyakini apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama, akhirnya dilaksanakan dengan rasa ikhlas sama si anak, tanpa ada rasa paksaan atau takut karena hukum, seperti itu. Contohnya lagi misalnya kita berkendaraan sepeda motor memakai helm, kira-kira alasannya kenapa kok memakai helm? Mentaati peraturan, keselamatan. Kira-kira ada yang karena takut ditilang? Oh iya. Kalau alasannya atau motivasinya itu karena takut ditilang, berarti masih ada motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Kalau dari dirinya sendiri apa? Berarti sadar atas keselamatan dirinya, ya kan? Contoh ringannya seperti itu. Nah, bagaimana sih cara pembentukan keyakinan kelas itu? Sebelumnya kemarin saya sudah mencoba mempraktekkan membuat keyakinan kelas bersama anak didik saya, yaitu 10 MLB. Ya, kemarin coba membuat keyakinan. Jadi anak-anak saya berikan pemahaman konsep tentang keyakinan kelas. Kemudian nilai-nilai
menyumbangkan satu anak satu nilai keyakinan. Yang apa? Yang sesuai dengan kondisi kelas kita. Jadi bisa saja kelas 1 dengan kelas yang lain keyakinan kelasnya berbeda. Jadi sesuai dengan kondisi kelas. Sebenarnya saya sudah di rumah itu sudah merancang kira-kira keyakinan apa nanti yang saya usulkan untuk anak-anak sebenarnya. Tapi realitas setelah saya meminta ide setiap anak mengumpulkan satu keyakinan, itu di luar pemikiran saya, justru luar biasa sekali, di luar rencana saya tadi. Jadi ada yang satu nilai yang disumbangkan itu memakai sepatu selama di sekolah. Itu tidak pernah saya pikirkan membuat keyakinan seperti itu. Ternyata anak-anak muda, kenapa? Berarti di kelas saya ada siswa yang memakai sandal, sehingga teman-temannya mungkin ada yang risih seperti itu ya. Setelah mengumpulkan ide dari anak, kemudian saya sortir keyakinan kelasnya, kemudian kita membuat kesepakatan. Saya bacakan keyakinannya apa saja, setuju apa tidak satu kelas itu dengan 7 keyakinan yang sudah saya sortir tadi. Buktinya adalah dengan tanda tangan. Artinya berarti anak-anak ini sudah menyetujui keyakinan kelas yang kita sepakati. Seperti itu. Ini contoh beberapa foto ya. Foto selama saya melakukan pembentukan keyakinan kelas di 10 MPLB kemarin. Jadi pembentukan keyakinan kelas ini harus bersifat abstrak berupa pernyataan universal atau secara umum, ya, secara umum. Kemudian dibuat dengan pernyataan positif. Pernyataan positif itu berarti misalnya kalau kalimat tidak boleh datang terlambat itu pernyataan positif atau negatif, Bapak Ibu? Iya, negatif. Berarti pernyataan positifnya adalah datang tepat waktu, seperti itu ya. Jadi tidak menggunakan, dianjurkan untuk tidak menggunakan kalimat negatif. Sedikit saja. Jadi keyakinan kelas itu sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Kenapa? Agar mudah diingat. Kan tujuannya untuk meyakini, ya kan? Untuk meyakini atas dasar kesadarannya sendiri, sehingga tidak perlu banyak-banyak biar anaknya tidak bingung. Satu saja poin-poinnya. Kemudian sesuai kondisi kelas agar mudah diterapkan, dan semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi dilibatkan anak-anak tadi misalnya dengan menyumbangkan satu ide keyakinan atau nilai kebajikan, seperti itu. Keyakinan kelas yang namanya sebuah kesepakatan itu kan tidak ujuk-ujuk terus semua siswa ini melakukannya, ya kan? Ada kalanya siswa ini melanggar apa yang sudah disepakati. Nah, untuk mencari solusi, tindakan yang harus dilakukan guru adalah bisa dengan yang namanya segitiga restitusi, ya. Namanya saja segitiga, berarti bentuknya di sini segitiga, ya. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa? Karena pada proses restitusi di situ ada dialog guru yang mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati, kemudian mencari tahu kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya memberi kesempatan kepada siswa untuk mencari solusinya sendiri, sehingga dampaknya yang diinginkan adalah siswa itu mampu untuk bertanggung jawab. Nah, tahapan segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama adalah
Nah, ini tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitasnya Pak, identitas siswa. Di sini cirinya menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi guru memberikan pemahaman kepada siswa bahwa dia bukan orang satu-satunya, bukan anak satu-satunya yang melakukan kesalahan. Sebelumnya pasti sudah ada yang pernah melakukan kesalahan yang sama, sehingga anak-anak itu tidak merasa bersalah sekali. Nah, kalimat yang bisa disampaikan, misalnya ini contoh ya Bapak Ibu, berbuat salah itu wajar. Nah, kemudian dilanjutkan, tidak ada manusia yang sempurna, pasti semuanya pernah melakukan kesalahan. Sampai dengan kamu berhak merasa begitu. Nah, kalimat-kalimat seperti ini adalah contoh kalimat yang menenangkan. Jadi anaknya ini tidak tambah panik. Jadi ditenangkan dulu. Seperti itu. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Prinsipnya adalah setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Yang saya sampaikan tadi bahwa setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar, ya kan? Nah, pada tahap ini guru mencari tahu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh si anak, ya kan? Kebutuhan apa yang belum? Dengan contoh kalimat-kalimat yang ada di slide, ya. Kamu masih punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, atau kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan validasi tindakan yang salah, sehingga anaknya tahu kesalahannya di mana, itu dia tahu, dia sadar. Nah, tahapan yang terakhir, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini prinsipnya teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi karena sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas, nah diingatkan lagi keyakinan kelas apa yang dilanggar, kenapa kok melanggar, kemudian apa lagi, nilainya apa yang disepakati bersama, sehingga dari sini nanti dia sadar kesalahannya, kemudian ada solusi. Si anak bisa mencari solusinya sendiri atau guru membantu untuk mencari solusinya. Kalau sudah mencari solusinya, berarti tindakan selanjutnya adalah memperbaiki. Si anak harus bisa memperbaiki, bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dilakukan. Seperti itu, Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama bisa mencoba untuk mengimplementasikan segitiga restitusi ini jika ada anak yang melakukan sebuah kesalahan. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung dihukum. Ya, kita coba mencari tahu kenapa si anak ini melakukan ini, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, sehingga nantinya anak merasa sadar, sehingga kemudian anak ini ada timbul motivasi intrinsik dari dirinya sendiri, sehingga tidak akan melakukan hal itu lagi. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Kira-kira saya sudah dari
kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru itu mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol yang saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi paparan yang sangat asik sekali. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, kita buka satu pertanyaan. Silakan. Ya. Tadi apakah sudah yakin, benar-benar sudah paham dengan yang disampaikan? Barangkali masih kepo. Monggo. Satu pertanyaan. Oke, monggo Bu Sri. Baik, terima kasih Bu Yani. Saya mau bertanya, bukan berbagi rasa kepada Ibu karena memang Ibu yang sudah mendapatkan pengetahuan disiplin positif lebih dulu daripada saya. Kebetulan di lapangan saya menemukan posisi yang semacam itu. Yang mau saya tanyakan adalah itu Bu, penerapan disiplin positif yaitu berasal dari dirinya siswa itu sendiri. Tapi untuk bisa tumbuh disiplin positifnya, kira-kira saya dibantu untuk anak-anak saya ini mulainya dari mana Ibu? Apakah yang dari tahapan sebagai penghukum tadi, posisi sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman dan sebagainya itu diaplikasikan atau tidak boleh penghukum langsung ke yang tadi itu pokoknya langsung bocah itu harus keluar sendiri. Nah, keluar sendiri ini kan harus ada tahapan begitu ya. Lewat jalan yang manakah yang harus saya lalui agar muncul nyumber sendiri itu kesadarannya itu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Itu saya pertanyaannya dari Bu Sri. Harus kita mulai dari mana untuk bisa mendapatkan pribadi yang benar-benar mengetahui atau sadar akan kebutuhan dirinya, sadar akan nilai-nilai yang ingin dia capai itu dari mana? Demikian saya kira ya. Oke, silakan dijawab. Terima kasih pertanyaannya Bu Sri. Ya, mengenai disiplin positif, mulai dari mana Bu saya menerapkannya kepada anak-anak? Tadi saya sudah menyampaikan bahwa posisi kontrol Bu ada 5 ya. Jadi kelima itu bukan berupa tahapan Bu, bukan berupa tahapan. Jadi kalau misalnya Bu Sri langsung memilih manajer, ya nggak apa-apa, nggak masalah, justru semakin baik. Kenapa ada penghukum? Kenapa ada teman? Itu muncul karena dulu kita sudah melakukannya dari awal. Kita sebagai guru pertama kali yang kita lakukan mungkin menghukum, ya kan? Mungkin merasa bersalah tadi. Tapi saat kalau kita sudah mengetahui bahwa tindakan yang paling baik, posisi yang paling baik adalah manajer, tidak ada salahnya kita mencoba langsung menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, bagaimana Bu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik itu? Misalnya bisa menggunakan sebuah contoh dari disiplin diri kita sendiri. Jadi kita sebagai guru harus bisa menjadi tauladan. Sesuai semboyannya Ki Hajar Dewantara, ingat sosuntu. Tahap awal pasti kita memberikan contoh. Karena bagaimanapun suatu contoh itu akan lebih baik dari sebuah perintah. Jadi kalau kita sudah memberikan contoh, maka di situ ada motivasi dari diri. Oh, saya ingin seperti Bu Sri yang selalu datang tepat waktu, yang selalu sholat berjamaah di masjid misalnya. Karena Bu Sri sudah memberikan contoh. Jadi kalau misalnya selanjutnya Bu Sri memberikan suatu pemahaman
terima kasih. Itu tadi jawaban yang sangat bagus sekali dari Bu Yani. Sudah jelas maksudnya? Oke, clear. Alhamdulillah. Oke, dengan berakhirnya jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, berakhir pula sesi pada pagi hari ini. Sekali lagi marilah kita angan-angankan, marilah kita berharap semua apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kita pahami bersama, bisa kita laksanakan bersama demi menyongsong generasi emas Indonesia. Oke, maka dari itu marilah kita bersama-sama kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya akhiri sebagai moderator. Mohon maaf jika ada salah dari saya dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya. Baik, pada hari ini Bu Yani akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Belum. Jadi gini, keyakinan kelas itu hampir mirip dengan yang namanya peraturan. Bedanya apa, Bu? Bedanya kalau peraturan itu yang membuat hanya satu pihak, misalnya Bu Yani saja. Kalian tinggal melaksanakan apa yang sudah saya buat tadi, peraturan yang sudah saya buat. Tapi kalau keyakinan itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Kesepakatannya siapa? Kesepakatan antara Bu Yani dengan kalian, ya. Sudah, silakan ditempel di kertas yang sudah Ibu sediakan. Ayo. Ya. Ini. Ayo. Oke. Yang tertib. Oke, ini adalah keyakinan kelas yang kalian usulkan, ya kan? Coba Ibu analisa dulu, barangkali ada yang sama ya. Coba didengarkan. Yang pertama adalah saling menghormati sesama teman, kemudian saling menghargai antar teman, kemudian memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan, disiplin waktu, menjaga kebersihan kelas, dan pembiasaan 5S. Jadi ada 7. Kira-kira kalian setuju apa tidak dengan keyakinan kelas tersebut? Setuju. Setuju. Berarti mau ya menerapkan 7 keyakinan kelas dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Mau. Oke. Untuk mendapatkan persetujuan dari kalian, maka saya minta untuk tanda tangan sebagai bukti bahwa kalian benar-benar setuju dan mau melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati, ya. Mulai dari Sahril, silakan Sahril.
Ayo Sadil. Kemudian Tian. Ayo Tian. Ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Maulidia dari kelas 10 MPLB. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas sangat senang sekali. Menurut saya, membuat keyakinan kelas sangat penting karena bisa menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Aulia dari kelas 10 MPLB. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas sangatlah senang sekali dan antusias. Menurut saya membuat keyakinan kelas sangatlah penting karena saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.